Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra De Anastasia dari kelas 3N dengan NIM 2004411-683, Program Studi Informatika, Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Saya akan membahas atau menjelaskan materi tentang sistem informasi geografi. Sebelum saya menjelaskan pengertian dari sistem informasi geografis, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu sistem informasi dan geografis. Sistem di sini adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Dan ada juga geografi di sini adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Jadi, sistem informasi geografi atau biasa disebut SIG di sini merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Kedudukan SIG merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang terdiri dari geografi, kartografi, penginderaan jauh, ilmu ukur tanah, geodesi, fisika, statistik, matematika, teknik sipil, pencernaan kota, dan informatika. Dalam geografi ada dua aspek. Yang pertama aspek fisik, yang kedua aspek non-fisik atau aspek sosial. Aspek fisik geografi terkait dengan semua fenomena geosfer yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Macam-macam aspek fisik geografi di sini ada 3. Aspek topologi, aspek abiotik, dan aspek biotik. Adapun aspek sosial atau non-fisik, aspek sosial berkaitan dengan aktivitas dan pola hidup manusia atau kebudayaan. Ia dapat meliputi aspek antropologis, politis, hingga ekonomis. Adapun macam-macam aspek sosial atau aspek non-fisik, geografi di sini ada 4, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan juga aspek politik. Ada 10 konsep dasar esensial geografi. Yang pertama yaitu lokasi, kedua jarak, ketiga ketidakterjangkauan, keempat pola, kelima morfologi, keenam aglomerasi, ketujuh nilai guna, kedelapan integrasi atau interdependensi, yang kesembilan diferensiasi area, dan yang ke-10 keterkaitan ruang. Ada 3 pendekatan geografi di sini. Ada pendekatan keruangan,
pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. Sebelum saya menjelaskan pengertian dari ketiga pendekatan itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu pendekatan geografi. Pendekatan geografi secara garis besar merupakan metode yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis berbagai fenomena atau gejala geosfer, termasuk interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari ketiga pendekatan tadi. Pendekatan yang pertama itu pendekatan keruangan. Pendekatan ini adalah upaya untuk mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Pendekatan keruangan digunakan untuk mengetahui persebaran penggunaan ruang yang telah tersedia dan bagaimana penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Contohnya, untuk perencanaan pembukaan latihan pemukiman, banyak data yang harus diketahui untuk memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah data seperti ketinggian tempat, kemiringan lereng, jenis tanah, dan sebagainya. Nantinya, hal tersebut digunakan untuk menilai keadaan fisik lokasi yang mempengaruhi tingkat adaptasi manusia yang akan tinggal di sana. Yang kedua yaitu pendekatan ekologis. Makna pendekatan ekologis adalah menggabungkan unsur manusia dengan lingkungan di suatu tempat. Tujuannya mengidentifikasi perilaku manusia terhadap kondisi lingkungan di tempat yang berbeda, mengidentifikasi dampak lingkungan akibat perbedaan pola hidup manusia di tempat yang berbeda, dan mengidentifikasi persamaan dan atau perbedaan pola hubungan tersebut di tempat yang berbeda. Contohnya adalah pada pendekatan ekologis, pada dasarnya gabungan dari pendekatan regional dan pendekatan sistematik, di mana melihat persamaan dan perbedaan akan suatu pola. Hal yang membedakan adalah pola yang muncul memiliki dampak terhadap lingkungan atau tidak dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah berupaya untuk mengkaji fenomena geosfer melalui kombinasi pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya setiap wilayah di bumi berbeda antara satu dengan yang lain. Contohnya, wilayah pedesaan akan melakukan interaksi dengan wilayah perkotaan guna memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Sebaliknya, perkotaan berinteraksi dengan pedesaan guna memenuhi kebutuhan pangan dan tenaga kerja. Prinsip dasar geografi. Prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan dalam keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi, yang pertama itu distribusi adalah persebaran fenomena geografi. Yang kedua, interrelasi adalah pola hubungan atau keterkaitan antar fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Yang ketiga, deskripsi adalah penjelasan fenomena yang ada di bumi. Yang keempat, korologi adalah kondisi suatu wilayah atau perpaduan distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Terdapat 3 komponen penting dalam SIG, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi 2, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah
letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaan tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contoh, lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh lokasi relatif adalah lokasi geografis negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak digunakan dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya jarak Jakarta sampai Malang. Lalu jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Contoh, jarak Jakarta sampai Malang dengan pesawat adalah 1,5 per jam. Ada pula jenis sumber data di sini. Yang pertama yaitu peta analog, yang kedua penginderaan jauh, yang ketiga data hasil pengukuran GPS, dan yang keempat data hasil pengukuran lapangan. Analisis data sistem informasi geografis ada 4, yaitu yang pertama analisis klasifikasi, yang kedua analisis overlay, yang ketiga analisis networking, yang keempat analisis buffering, dan yang kelima analisis 3 dimensi. Analisis klasifikasi adalah suatu proses mengelompokkan data ke ruangan atau spasial. Contohnya, dalam klasifikasi pola tata guna lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan berdasarkan analisis data. Yang kedua, analisis overlay. Analisis overlay adalah proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan atau tumpah tindih dua atau lebih data ke ruangan yang berbeda. Contohnya, dalam analisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Yang ketiga di sini analisis networking. Analisis ini bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling berhubungan. Analisis networking sering dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, maupun pipa air minum atau saluran pembuangan. Yang keempat, analisis buffering. Analisis ini menghasilkan penyangga berbentuk lingkaran atau poligon yang meliputi suatu objek sebagai pusatnya. Dengan menggunakan analisis buffering, kalian bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. Dan yang terakhir, analisis 3 dimensi. Analisis ini digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Penerapannya bisa digunakan untuk menganalisis daerah yang rawan terkena bencana. Arah pemanfaatan SIG. Di sini ada lokasi, kondisi, tren, dan pola. Pemodelan ini dapat digunakan untuk menyimpan kondisi-kondisi tertentu dan mempergunakannya untuk memprediksi keadaan di masa yang akan datang maupun perkiraan apa yang terjadi pada masa lalu. Ada 5 fungsi sistem informasi geografi. Yang pertama yaitu sistem informasi geografi inventarisasi sumber daya alam. Yang kedua, sistem informasi untuk perencanaan pembangunan. Yang ketiga, sistem informasi geografi untuk perencanaan ruang. Yang keempat, sistem informasi geografi
untuk perencanaan transportasi. Dan yang kelima, sistem informasi geografi untuk mitigasi bencana. Tahapan kerja SIG meliputi 4 tahapan. Yang pertama, masukkan data atau data input. Masukkan data ini dalam sistem informasi geografi adalah semua data spasial informasi geosfera yang dapat berwujud tabel, grafik, data digital, foto udara, peta, dan lain-lain. Yang kedua, pengolahan data. Fungsi dari sistem pengolahan data adalah untuk mengorganisasikan data ke ruangan, pengambilan dan analisis data. Yang ketiga, analisis data dan simulasi. Dengan analisis data dan simulasi dapat menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografi dan berfungsi untuk membedakan data yang akan diproses dalam sistem informasi geografi. Yang keempat, keluaran data atau data output. Keluaran data output berfungsi untuk menayangkan hasil analisis data geografis secara kualitatif ataupun kuantitatif. Demikian penjelasan singkat saya mengenai materi sistem informasi geografi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.